perkotaan gitu ya. Jadi sebenarnya tujuan kita pada hari ini, kita nggak mau ya. Oke, bentar ya. Ada masalah. Hari ini kita akan membahas sewa lahan untuk 3 kegiatan yang berbeda gitu ya. Jadi nanti kita akan membahas tentang sewa lahan yang pertama untuk kegiatan manufaktur. Oke. Kemudian sewa lahan untuk perkantoran. Dan yang ketiga nanti untuk residensial. Oke. Jadi nanti kita akan membahas bagaimana penggunaan lahan, bagaimana harga lahan jika digunakan untuk ketiga sektor ini, untuk manufaktur, perkantoran, dan residensial. Nah, dari ketiga penggunaan lahan, dari land rent untuk ketiga sektor ini, nanti kita akan menuju ke suatu simpulan tentang pola penggunaan lahan, ya. Pola penggunaan lahan. Oke, jadi seperti itu. Jadi pertama nanti kita akan bahas untuk manufaktur, perkantoran, residensial, dan pola penggunaan lahan. Intinya nanti yang akan kita peroleh saat kita membahas penggunaan lahan untuk manufaktur adalah manufaktur itu dia akan, kalau ini kita nanti tujuannya untuk membentuk bit rent ya, bit rent curve, kurva yang menunjukkan hubungan antara rent dengan jarak gitu ya. Rent dengan jarak. Nah, untuk manufaktur yang menjadi catatan adalah ini untuk manufaktur pusatnya ini adalah biasanya berupa jalan utama gitu ya. Oke. Kemudian pelabuhan dan sebagainya. Jadi bukan pusat kota. Jadi bukan CBD. Manufaktur itu biasanya dia memusatkan ke bentuk ini, ke highway atau jalan tol gitu ya, ke pelabuhan. Intinya dia ingin memasarkan produknya gitu ya, biar dekat, biar mudah untuk memasarkan produknya. Jadi dia pemusatannya seperti itu. Oke. Kemudian jaraknya ini ya jarak dari highway itu. Pasti semakin dekat dengan semakin dekat dengan pusat, maka sewa lahannya akan semakin tinggi. Semakin jauh, dia akan semakin turun. Jadi ini bit rent curve-nya seperti itu. Oke, nanti bit rent curve untuk manufaktur seperti itu. Oke, intinya pusatnya adalah HW atau pelabuhan, dan semakin jauh dari HW atau pelabuhan, rent-nya terhadap tanah, land rent-nya itu akan semakin kecil. Kenapa land rent-nya semakin kecil? Ini nanti terkait dengan apa yang kita sebut dengan leftover principle. Jadi prinsip yang penting saat kita membahas land rent ini adalah kita sebut sebagai leftover principle. Leftover principle artinya ini prinsip sisa gitu ya, leftover. Jadi prinsip ini berbicara bahwa bentuk pasarnya itu dianggap pasar yang kompetitif. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah bahwa profit yang akan dimiliki oleh setiap perusahaan adalah nol. Economic profit-nya akan menjadi nol. Economic profit itu apa? Revenue dikurangi dengan cost ya. Ini akan nol. Cost-nya terdiri apa? Cost-nya terdiri dari pertama adalah sewa lahan, land rent, dan cost lain-lain nih ya, cost lain-lain ya. Karena nol, maka dari leftover principle ini, land rent, ini sama dengan revenue dikurangi dengan cost lain-lain gitu ya. Cost lain-lain selain sewa pasti akan seperti ini.
Oke, saat kita membahas baik itu manufaktur, baik itu perkantoran, baik itu residensial, prinsip yang akan kita gunakan ini. Oke, bahwa harga tanah itu adalah selisih antara revenue dengan semua cost lain-lain selain land rent, selain dengan sewa. Oke. Jadi kalau kita balik lagi ke manufaktur tadi, yang cost yang dipertimbangkan dari manufaktur ini adalah, untuk manufaktur ini cost-nya ini adalah freight cost atau biaya angkut gitu ya, freight cost, transportation cost. Cost biasanya cost untuk mengangkut barang itu ke highway atau cost untuk mengangkut barang itu ke pelabuhan. Jadi kalau dia dekat dengan pelabuhan atau di dekat dengan highway, maka cost-nya akan nol. Saat cost-nya akan nol, saat freight cost-nya sama dengan nol, maka revenue dikurangi cost lain-lain ini akan tinggi, sehingga land rent-nya tinggi gitu ya. Land rent-nya tinggi. Semakin dia jauh dari pelabuhan, dari highway, maka freight cost-nya akan tinggi. Jadi land rent-nya, balik lagi ke land rent-nya ini, revenue dikurangi cost lain-lain selain sewa, ini termasuk kalau di manufaktur nanti yang diperhitungkan adalah freight cost gitu ya. Sebagai gambar aja. Kalau di manufaktur ini nanti cost lain-lainnya ini, cost lain-lain ini terdiri dari freight cost dan production cost. Gitu ya. Production cost dan freight cost. Jadi sekali lagi, kalau letak perusahaan di dekat highway, di dekat pelabuhan, freight cost-nya 0. Jadi land rent-nya, revenue, dikurangi dengan production cost aja. Gitu ya. Jadi nilainya tinggi, land rent-nya. Semakin jauh dari highway, dia freight cost-nya semakin tinggi, konsekuensinya land rent-nya itu akan semakin kecil. Gitu ya. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Bentuk bit rent-nya seperti ini. Nah, berbeda untuk perkantoran. Kalau perkantoran, kita gambarkan perkantoran misalnya seperti ini. Nanti dia bentuknya akan seperti ini. Bentuknya seperti ini. Agak cekung dia. Kemudian pusatnya ini adalah pusat kota. Jadi pusatnya ini adalah pusat kota. Dan biaya yang dipertimbangkan ini nanti kita sebut sebagai travel cost. Nah, untuk perkantoran itu seperti ini. Kalau manufaktur udah jelas ya, tadi intinya seperti itu, untuk gambaran aja. Untuk perkantoran itu seperti ini. Di perkantoran bedanya manufaktur dan perkantoran itu kalau manufaktur itu mengolah bahan mentah menjadi barang jadi gitu ya. Kalau perkantoran sifatnya manajemen, sifatnya mungkin perbankan, jasa seperti itu. Artinya dia nggak mengolah bahan mentah menjadi barang akhir gitu ya. Nah kalau perkantoran, dia di pusat kota, dia akan mempunyai keuntungan untuk berkomunikasi dengan yang lain gitu ya. Memperoleh yang namanya tacit knowledge, pengetahuan yang biasanya ditransfer karena pengalaman gitu ya, saling berkomunikasi dan sebagainya sehingga bermanfaat bagi perusahaan ya, yang kita sebut sebagai tacit knowledge. Semakin dia di pusat kota, dia akan memerlukan travel cost, biaya perjalanan untuk saling berkomunikasi tadi yang lebih sedikit gitu ya. Jadi cost-nya land rent-nya sama, revenue dikurangi cost lain-lain, revenue dikurangi cost lain-lain gitu ya. Dan cost lain-lainnya, cost lain-lainnya ini adalah travel cost tadi. Jadi saat dia berada di tengah kota, travel cost-nya rendah. Konsekuensinya, land rent-nya akan tinggi, dan seterusnya. Semakin menjauhi pusat kota, maka dia sewa lahannya akan semakin rendah gitu ya. Yang penting yang perlu diingat adalah leftover principle ini.
Jadi sewa lahan, sekali lagi, adalah selisih antara revenue dengan cost lain-lain selain sewa tanah. Gitu ya. Selain sewanya sewa tanah, ya ini ya, sewa tanah atau sewa lahan. Nah, untuk residensial juga seperti itu. Untuk residensial nanti, prinsipnya adalah residensial tadi nanti itu akan memusat ke dua hal. Oke. Dia akan pusatnya itu dia akan ke perkantoran, dia akan ke perkantoran, kemudian dia juga akan ke manufaktur. Dia akan memusat ke situ. Karena apa? Karena residensial sifatnya adalah dia menjadi pekerja ke kedua sektor itu. Oke. Semakin dekat dengan pusat manufaktur, nanti harga sewa tanah untuk residensial juga akan semakin tinggi. Dan nanti yang diperhitungkan adalah commuting cost. Biaya perjalanan untuk bekerja di kedua tempat itu. Ya. Jadi sekali lagi untuk residensial nanti memusat kedua hal. Memusat ke manufaktur ini dan memusat ke perkantoran ini. Karena mereka bekerja kalau nggak di manufaktur ya di perkantoran gitu ya. Jadi kalau semakin dekat dengan manufaktur, biaya perjalanannya, commuting cost-nya akan sedikit gitu ya, kecil. Sehingga sewa tanahnya itu akan menjadi lebih tinggi. Oke, intinya seperti itu. Sekali lagi, yang perlu diperhitungkan adalah leftover principle. Ini untuk menghitung land rent-nya. Gitu ya. Kita mulai pembahasan kita. Oke. Nah, prinsip ini adalah, sekarang saya akan menjelaskan tentang prinsip leftover principle tadi. Anggaplah ada dua tanah gitu ya, ada dua jenis tanah, tanah yang subur dan tanah yang kurang subur. Luasnya sama misalnya, gitu ya. Oke. Luasnya sama, cuman yang satu sekali lagi subur dan nggak subur, letaknya juga mirip gitu ya, di jalan raya atau enggaknya mirip. Nah, dengan prinsip leftover principle, kita akan tahu bahwa tanah yang mempunyai kesuburan yang tinggi, nanti bid rent-nya akan lebih tinggi, sewanya akan lebih tinggi, harga tanahnya akan lebih tinggi. Oke. Sebelum kita mulai ke pelajaran lanjut, saat saya menyebut sewa gitu ya, berarti juga menyebut harga tanah gitu ya. Jadi kalau di ekonomi sewa tanah ya harga tanah gitu ya. Cuman untuk memperhitungkan biasanya harga tanah diidentikan dengan sewa tanah gitu ya. Oke. Sekali lagi, leftover principle adalah revenue. Oke. Revenue dikurangi dengan cost lain-lain selain sewa tanah. Oke. Nah, misalnya untuk kedua hal ini, untuk saya membuat perbedaan berdasarkan leftover principle tadi. Ada dua jenis tanah. Yang pertama kesuburannya rendah, yang kedua kesuburannya tinggi. Ini adalah harga dua tanah itu menghasilkan jagung. Ini produktivitasnya terlihat tanah yang subur akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi. Total revenue ini adalah price dikalikan dengan quantity, jadi 10 kali 2, 20, 10 kali 4, 40. Untuk non-land cost, ini adalah biaya lain-lain, gitu ya, biaya lain-lain. Nah, maka rent itu juga menunjukkan willingness to pay, gitu ya. Jadi kalau menyebut rent sama dengan willingness to pay, gitu ya. Ini adalah selisih antara revenue dikurangi dengan cost selain sewa tanah. Oke, jadi 20 kurangi 15, 5, 40 kurangi 15, 25. Itulah mengapa untuk tanah yang subur akan berharga lebih tinggi, akan mempunyai sewa yang lebih tinggi dengan prinsip leftover principle ini. Dan prinsip leftover principle ini akan terus kita bawa nanti sampai ke belakang gitu ya. Baik kita menganalisis manufaktur, menganalisis perkantoran, maupun saat kita menganalisis residensial. Ya, kita mulai pembahasan kita ke perkantoran. Manufaktur dulu. Oke. Bagi sektor manufaktur, bid rent dipengaruhi oleh aksesibilitas, yaitu biaya angkut. Tadi yang di awal saya sebut tadi, gitu ya.
Yang memengaruhi bit rent untuk manufaktur ini adalah freight cost, biaya angkut. Gitu ya. Semakin dekat dengan pasar atau jalan utama akan lebih tinggi, gitu ya. Oke, hubungan antara jarak dengan harga bit rent curve masih biasa. Oke, ini contohnya. Tujuan kita sekarang adalah untuk menggambar bit rent curve atau bit rent function, ya. Kurva yang menggambarkan hubungan antara sewa tanah, sewa lahan dengan jarak. Jarak terhadap apa? Kalau manufaktur, sekali lagi, jarak terhadap highway atau pelabuhan atau mungkin bandara atau apalah itu gitu ya. Yang penting dia untuk mengangkut barang jadinya. Oke. Misalnya perusahaan manufaktur, pabrik, dia mengokupasi 2 hektar lahan. Jadi untuk beroperasi dia membutuhkan 2 hektar lahan. Oke, ingat ini adalah 2 hektar lahan. Oke. Setiap tahun perusahaan menghasilkan 5 unit sepeda dengan harga 50. Oke. Biaya produksi selain sewa tanah dan freight cost adalah 130. Jadi ini adalah biaya tanah selain sewa dan selain freight cost, itu sama 130. Sedangkan freight cost-nya adalah 4 dolar per mile. Nah, dari sini kita bisa menggambar kurva bit rent curve per hektarnya, gitu ya, untuk kegiatan manufaktur. Oke, untuk kegiatan manufaktur. Oke, kita lihat tadi di soal kita tadi, balik lagi. Oke, kalau setiap tahun perusahaan menghasilkan 5 unit sepeda dan harganya adalah 50 dolar, kita memperoleh informasi revenue di sini. Revenue-nya berapa? 250. 250. Oke. 250. Oke. Kita mempunyai biaya produksi selain tanah dan freight cost 130, freight cost-nya 4 gitu ya. Oke. Oke, freight cost-nya tadi adalah 4 dolar per mile. Non-line-nya 130. Oke. Sekarang kita bisa membuat bit rent curve untuk setiap jarak dari pusat kota. Ya. 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Gitu ya. 4, 5, 6, dan seterusnya. Oke. Total revenue-nya sama tadi, 250. Non-production cost-nya sama, 130. Yang membedakan adalah freight cost-nya ini. Gitu ya. Jadi production cost, sekali lagi, production cost dan freight cost. Freight cost-nya itu tergantung jarak. Oke, tergantung jarak dengan freight cost tadi berapa sih? 4 per output gitu ya. Karena outputnya 5, berarti 20 per mile gitu ya. Oke. Jadi kalau di soal ini freight cost-nya adalah 4 dolar untuk 1 unit untuk per mile. Jadi kalau 5 unit berarti 20 dolar untuk setiap mile. Jadi untuk jaraknya 0, freight cost-nya 0. Oke. Untuk jaraknya 1, 20, dan seterusnya. 40, 60. Oke. Willingness to pay ini, willingness to pay untuk 2 hektar gitu ya, adalah dengan prinsip yang kita sebut sebagai principle leftover principle. Willingness to pay, kemudian bid rent, itu adalah selisih antara revenue dengan biaya-biaya lain selain sewa tanah. Jadi selisih antara revenue, non-land, dan freight cost. Ya, jadi ini 120, 180, 60, tapi ini adalah untuk 2 hektar, maka per hektarnya, ini adalah bid rent per hektarnya, dibagi 2, gitu ya. 60, 50, 40, 30, nanti untuk 4 mile berarti sekitar 20, yang 5 mile nanti berarti 10, dan 6 adalah 0, gitu ya.
Oke, ini sama 250, ini sama 130, flat-nya 80, 100, 120, willingness to pay-nya dikurangi, ada 40, ada 20, dan ada 0. Ya. Nah, dari sini, bit rent curve ini kita bisa menggambarkan bit rent per hektarnya. Oke, dari sini 60 ke 100. Inilah bit rent curve untuk manufaktur. Gitu ya. Ini adalah bit rent curve untuk manufaktur. Jadi sekali lagi yang perlu ditekankan di sini adalah, yang perlu mendapat perhatian di sini adalah yang pertama, untuk manufaktur pusatnya ini jarak 0 ini adalah bisa highway, bisa pelabuhan. Pokoknya ini terkait dengan untuk transportasi gitu ya. Pusat transportasi gitu ya. Bukan pusat kota. Itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua adalah biaya yang perlu dipertimbangkan adalah freight cost, biaya angkut. Gitu ya. Jadi yang membedakan sewa lahan adalah karena perbedaan biaya angkut untuk manufaktur. Biaya angkut mana? Biaya angkut dari perusahaan itu ke highway, ke pelabuhan, ke pusat transportasi itu, ya. Sehingga dari situ kita bisa memperoleh bit rent curve, kita bisa memperoleh bit rent function, kita bisa menggambarnya, untuk manufaktur itu. Jadi gitu ya. Ini boleh untuk pengetahuan, cuman nggak perlu. Yang penting kalian paham terhadap hal ini. Oke, gitu ya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan manufaktur dulu, nanti baru kita ke perkantoran dan residensial. Paham ya untuk manufaktur ya? Paham, Pak, paham. Oke, sip. Oke, selanjutnya adalah untuk office atau perkantoran. Sekali lagi, untuk office atau perkantoran ini yang paling berpengaruh adalah, yang perlu diperhatikan adalah, sekali lagi, dia titik nolnya atau pusatnya ini adalah pusat kota. Pusatnya ya memang pusat kota gitu ya, pusat kota atau CBD gitu ya. Oke. Kemudian biaya yang perlu dipertimbangkan, yang perlu diperhitungkan adalah yang kita sebut sebagai travel cost. Oke, yang perlu kita perhitungkan adalah travel cost. Jadi sekali lagi pusatnya pusat kota, yang membedakan adalah travel cost. Oke, nanti saya sedikit lagi, saya sampai 55 saja. Nanti sisanya nanti mungkin saya bikin video atau kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang gitu ya. Kelas ini kapan ya? Jadwal penggantinya ya? Besok ya? Besok, Pak. Besok pagi ya? Oke. Kayaknya kalau mepet besok pagi. Bentar ya. Kelas 33 Kamis full. Full, Pak. Kamis. Kamis full. Iya. Jumat full. Jumat ada 2 kayaknya. Jumat ada 2. Besok 1 aja. Besok 2, Pak. 2 sama saya. Iya, 2 Iya, sama. betul. Oke. Saya Kamis. Oke deh, besok. Oke. Sisanya kita lanjutkan besok aja ya. Kita masih ada 2 sekali lagi terkait dengan office, terkait dengan manufaktur. Karena waktu kita sudah mepet, tinggal 5 menit sampai 8 menit lagi, kayaknya udah mepet. Saya lanjutkan besok aja ya. Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, Pak. Oke. Gimana Fikri? Belum sepertinya, Pak. Oke. Sip, kalau belum kita lanjutkan besok aja, besok pagi besok jam 7:30 ya? Ya, betul, Pak. Oke, besok kita lanjut 7:30. Mungkin kita masih pakai cara ini, pakai cara Zoom seperti ini gitu ya. Nanti saya akan posting bahan kita ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kelas saya tutup ya. Selamat beraktivitas, selamat belajar, jaga kesehatan semuanya.
Siap, Baik, Pak. terima Terima kasih kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih, Pak. oke. Zoom saya tutup. Oke.